الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakumullah khairan jaza kepada akhina Hasbin yang sudah memimpin kita membaca surat Al-Mulk. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kita bisa tiap hari terus secara istiqomah dari hari ke hari kita menambah ilmu untuk kita bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita terima dari siapapun, dari Ustadz Husin, dari Ustadz Hamzah, dari guru-guru di sekolah, dari para wali asrama di asrama, mudah-mudahan ilmu yang kita terima akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, nikmat kita bisa duduk di sini, nikmat kita bisa belajar, nikmat kita bisa menuntut ilmu, nikmat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat kita bisa hidup tenang pada zaman ini tidak lain dan tidak bukan bahwa ada jasa baginda Nabi Muhammad SAW di situ. Ada jasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hasil jerih payahnya Nabi Muhammad SAW di situ. Beliau berkorban nyawa, berkorban harta, memeras tenaga, sehingga dari hasil perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar, yang kita terima pada saat ini. Kalau saja baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, bersama para keluarganya, kemudian orang-orang yang meneruskan perjuangan mereka, kalau saja tidak berkat jasa baginda Nabi Muhammad SAW, mungkin kita belum terlahir di muka bumi ini. Mungkin kita terlahir, tapi kita hidup dalam kekeruhan, dalam ketakutan, dalam ancaman. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW, dakwahnya membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amanat. Baginda Nabi Muhammad SAW merubah peradaban manusia, dan peradaban yang dirubah oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk melengkapi akhlaknya manusia. Maka minggu lalu kita belajar beberapa akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, dan barusan saja kita baca bagaimana akhlak seorang mukmin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh baginda Muhammad SAW kepada kita. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dalam kesendirian, meskipun kasat mata tidak melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dengan keyakinan, melihat dengan keimanan, melihat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia dalam kesendirian, dia hatinya tetap khasyah, tetap takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia jaga ketakwaan. Walaupun gak ada orang, di kamar sendirian, gelap-gelapan, hanya dia bersama handphonenya, tetap orang tersebut menjaga ketakwaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali teman-teman, walaupun di asrama, wali asramanya enggak memperhatikan, ada kesempatan, pintu terbuka lebar untuk kabur misalnya, untuk keluar ke tempat-tempat yang na'udzubillah min zalik tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jajan atau kemana keluar. Orang-orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang-orang yang punya ketakutan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap dalam keadaan awas, keadaan takut, keadaan khusyuk meskipun gak ada manusia yang melihatnya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka lah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka lah balasan yang luar biasa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu yang gak boleh hilang dari diri kita. Kenapa? Begitu kita berkurang rasa takut kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tugasnya setan. Tugasnya setan. Buat kita takut kepada apapun di dunia ini, kecuali takut sama Allah.
takut sama kegelapan, takut sama ancaman, takut sama rezeki barangkali, takut sama sama apa? Sama guru. Pun sekalipun takut sama guru harus didasari dengan rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Beda nggak orang yang takut sama guru karena takut sama Allah sama orang yang takut sama guru karena memang dia jiwanya pengecut aja. Contoh orang yang takut sama guru karena jiwa pengecut gimana? Gurunya ada, dia nurut. Gurunya nggak ada, dia liar. Gurunya ada, rapih dia, duduk di meja. Begitu gurunya nggak ada, geser kursi, selonjoran, tidur. Itu orang yang takut sama guru, tapi nggak didasari dengan rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi nih, saya ambil kasus dari kehidupan kalian aja. Contoh, dapat laptop, main laptop, gurunya ngasih tugas A, B, C, D, E, F, G, waktunya setengah jam. Siapa yang takut sama Allah? Yang takut sama Allah dia kerjain dulu tugasnya, baru sisanya dia izin. Pak, Bu, saya mau pakai laptop untuk yang lain, tugas saya udah selesai, boleh apa enggak? Beda, kalau orang takut sama guru karena jiwa pengecut gak didasari dengan takut sama Allah, gimana? Dia begitu dapat izin main laptop, tugasnya belum diselesain dia sudah main game. Tugasnya belum diselesain dia sudah buka YouTube. Na'udzubillah min. Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak di sini yang begitu? Maka, tapi kalau kalian berhasil mengontrol rasa takut kalian hanya kepada Allah dan hanya karena Allah, maka kalian akan dibuat berani kepada apapun, siapapun di dunia ini. Nggak akan terintimidasi sama orang. Begitu rasa takut kalian diarahkan sama Allah. Pun hormat kalian, tunduk kalian kepada siapapun, sama orang yang lebih tua, sama guru, sama orang tua, didasari karena kalian takut sama Allah. Ya. Bil ghaibi, kalau kalian udah bisa begitu, lahum maghfirah, bagi kalian adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun kabir, dan pahala yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Omongan kalian, mau kalian pelan-pelan, mau kalian diam-diam, mau kalian gosipin orang di belakang, mau kalian gibah, ataupun kalian umumkan, kalian keraskan omongan kita, tetap omongan kita akan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat oleh malaikat raqib atid sebagai balasan perbuatan amal baik atau amal buruk. Innahu alimum bidzatis sudur, karena sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati kita. Kita udah sama-sama belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah gak ngelihat bagaimana penggambaran diri kalian, bagaimana bentuk tubuh kalian, bagaimana pakaian kalian, mau mereknya A, mau mereknya B, bagaimana sepatu kalian, mau Yeezy ke, mau beli di pasar baru ke misalnya, atau mau bekas orang ke, Allah gak ngelihat itu. Walakin, akan tetapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, qulubikum wa a'malikum, bagaimana hati kalian dan amal perbuatan kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita sama Allah Subhanahu wa taala perlu disuburi, perlu dirawat baik-baik.
Tadi kita sebut termasuk saat kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita dasari karena kita nurut sama Allah, karena baginda Nabi Muhammad SAW ngajarin kita. Kata Nabi apa? Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Apa artinya? Ada yang bisa ngartiin? Angkat tangan maju ke depan yuk. Enggak dapat hadiah enggak? Biasanya dapat hadiah ya. Ada yang bisa ngartiin? Yuk hafalin bareng-bareng. 1 2 3. Laisa minna. Laisa minna man la. Tadi? Laisa minna man la yarham saghirana wa ya'zim kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Apa artinya? Bukan golongan dari kami, bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang gak sayang, gak ngasih kasih sayang sama orang yang lebih muda, dan gak ngormatin sama orang yang lebih tua, wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-haknya dan tidak menghormati hak-haknya alim ulama, orang yang berilmu. Ketika kita tahu dari hadis ini bahwa ketika menghormati orang, kita lihat bagaimana umurnya, bagaimana pengalaman hidupnya, dan bagaimana ilmu yang dimilikinya. Selain itu, maka tidak sepantasnya untuk dihormati. Contoh, menghormati orang karena hartanya. Hati-hati. Menghormatin orang karena hartanya, bukan karena kedermawanannya ya. Kalau karena kedermawanannya adalah sesuatu yang bagus, tapi ngormatin orang karena hartanya beresiko kehilangan 2/3 agamanya. Dalam riwayat disebutkan man tawadha'a li ghani li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang ngormatin orang kaya karena kekayaan yang dia punya, bukan karena amal solehnya barangkali, bukan karena contoh baiknya barangkali, bukan karena akhlak mulianya, enggak, murni karena kekayaan yang dia punya, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Begitu juga kalian terhadap sesama temennya. Jangan mentang-mentang dia anak orang kaya kalian temenin, kalian deketin. Ya, boleh kalian deketin, tapi deketin karena dia sahabat kita sesama mukmin, bukan karena kekayaannya. Sementara teman kita yang beasiswa barangkali yang nggak punya uang, kita jauhin, kita musuhin. Naudzubillah min dzalik ya. Hati-hati, hormat sama orang karena amal solehnya, karena ilmu yang dia punya, atau karena dia lebih tua dan lebih berpengalaman dari kita. Diartikan lagi, barang siapa yang menghormati seseorang karena jabatan yang dia punya, maka dia beresiko kehilangan 2/3 agamanya. Atau barang siapa yang menghormati orang karena ketenarannya, karena dunia yang dia punya, maka dia beresiko kehilangan 2/3 agamanya. Ya. Makanya hati kita nih harus diawasin terus. Harus kita suuzon sama hati kita sendiri. Jangan suuzon sama orang lain. Kalau sama orang lain banyak-banyak husnuzon. Sama diri sendiri banyak-banyak suuzon. Suuzon dalam artian gimana? Gimana nih hati kita nih? Kita ngormatin dia karena apa nih? Bismillah. Saya tetap ngormatin dia karena saya hormat, karena saya diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena saya diperintahkan untuk hormat sama orang yang lebih tua. Oh, karena dia amal solehnya baik, karena dia amal solehnya bagus. Ya hati-hati hati kita.
Akhlak lain lagi yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, yang baginda Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, ada di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira." Dan berilah hak kerabat-kerabatmu. Berilah nafkah, kalau kamu memang punya kerabat, berilah hak mereka dari segi nafkah, dari segi kebutuhan. Saudara kita, kakak kita, adik kita, kalau kita hidup di asrama berarti teman sekamar kita, teman seasrama kita, teman satu sekolah kita, kasih hak-hak mereka. Wal miskina, dan orang-orang miskin, perhatikan betul-betul. Lihat bagaimana baginda Muhammad SAW digambarkan, karena idza da'ahul miskin ajabahu ijaban muajjalah. Dalam kitab Maulid itu disebutkan, Nabi kalau dipanggil sama orang miskin, dia datang dengan segera. Ijabatan muajjalah, datang dengan segera, tanpa ditunda-tunda, tanpa diremehin dulu, tanpa diabaikan dulu. Kita kadang-kadang kalau di rumah ada orang ketok-ketok, orang minta-minta, kadang-kadang kita malesan. Begitu JNE datang, paket kita datang, yang kita tunggu-tunggu berhari-hari datang, begitu cepatnya kita ambil karena kita butuh. Hei teman-teman, ketahuilah, saat orang butuh, orang miskin datang ke kita, orang yang butuh, orang minta-minta datang ke kita, itu adalah salah satu pintu pertolongannya Allah Subhanahu wa taala yang pengen dibukain ke kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa man faraja an akhihil mu'min kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seseorang mukmin, satu beban di antara beban-bebannya di dunia, Allah akan membukakan, Allah akan memudahkan beban di antara beban-bebannya di hari kiamat. Maka dari itu, kalau ada orang butuh, teman kalian butuh, atau orang lain butuh, dan orang itu berada di hadapan kalian, segera datangi. Kalau kalian mampu membantunya secara harta, bantu secara harta. Gak bisa bantu secara harta, bantu secara tenaga. Ada teman gak bisa bayar SPP, kalau kita punya uang lebih, bantu secara harta. Ya, saya yakin anak insan mandiri ini mampu. Orang tadi ceritanya ada yang beli akun PUBG, harganya berapa juta? 1 juta, 2 juta, Masya Allah. Akun game dia beli 1 juta. Itu juga kena tipu lagi. Nggak usah kita sebut namanya. Teman-teman, kalau ada teman kita yang butuh, secara harta kita bantu pakai duit kita, nggak bisa pakai tenaga kita. Gimana caranya? Teman kita butuh, nggak bisa bayar SPP, kita nggak punya uang untuk bantu secara harta, kita gerakin teman-teman kita, galang dana. Galang dana, kumpulin uang. Ya, nggak bisa teman-teman yang nggak punya duit, datengin komite orang tua, minta bantuan orang tua. Kalau ini bisa dijalanin di insan mandiri, keren betul insan mandiri. Insan mandiri anak-anaknya peduli sesama, Masya Allah. Adem nggak kalau begitu di asrama? Ya, saling peduli satu sama lain ya, Masya Allah. Wal miskina wa ibnas sabil, dan juga orang-orang yang berada di perjalanan. Karena orang yang di perjalanan tuh rentan kebutuhannya. Dia lagi di jalan, dia nggak lagi di rumah, dia membawa barang-barang sebatasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita tuh, orang yang lagi di jalan itu bantu kebutuhannya. Orang yang dalam keadaan safar, bantu kebutuhannya. Mereka lagi dalam kebutuhan. Nah. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian bermubazir, mengeluarkan uang, mengeluarkan harta secara sia-sia. Kenapa? Karena kedermawanan seseorang, lawan katanya adalah kemubaziran.
Sekali lagi, seringkali kedermawanan kita dihalangi oleh kemubaziran. Coba tanya sama orang-orang yang suka beli akun game tadi. Tanya ke dia, berapa duit yang pernah dia sumbangin ke anak yatim? Nyampe enggak 200.000 aja? Nah, kenapa? Karena seringkali yang menghalangi kita untuk dermawanan adalah sifat kemubaziran kita. Punya duit sekian, mau ngasih orang, mau bantu orang, aduh sayang nih, aneh masih bisa pakai buat kebutuhan aneh pribadi. Padahal dirinya barangkali nggak terlalu butuh. Barangkali duitnya dipakai untuk sesuatu yang sifatnya menyenangkan diri sendiri. Ya. Padahal kalau kalian berhasil melawan hawa nafsu, kalau kita semua berhasil mengeluarkan sebagian harta kita, balasan Allah Subhanahu wa taala enggak main-main. Cek di dalam surat Al-Baqarah. Coba Hasbin bacain. Surat Al-Baqarah ayat 261. Nih. Halaman 44. Ya, bacain Hasbin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, permisalannya seperti satu buah biji yang mana dari biji tersebut tumbuh 7 buah cabang. Dari cabang-cabangnya tumbuh lagi 100 biji seperti biji yang pertama. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengkali lipat harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ngebantu orang lain, untuk meringankan beban orang lain, untuk kita bisa menghilangkan masalah orang lain. Allah akan mengganti 700 kali lipat. Dan setiap orang itu akan berada di dalam naungannya apa yang dia sedekahkan nanti di hari kiamat. Dan seseorang gak akan bergerak di hari kiamat nanti kecuali dia sudah ditanya untuk dari mana hartanya dia dapat dan untuk apa dikeluarkan. Oh, kalau dia udah ngeluarin buat yang senang-senang sekian, dia bakal ditanya, udah ngeluarin belum untuk amal soleh? Dia udah ngeluarin untuk game 1 juta, dia akan ditanya, kamu mampu mengeluarkan duit untuk game 1 juta? Kamu mampu nggak kamu sudah belum mengeluarkan 500.000 atau 1 juta atau bahkan lebih untuk ngebantu orang lain? Ya, setiap kita akan dinaungi dengan apa yang kita sedekahkan nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.